Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisikal bersama saya Resti Ristiana. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan kerjakan contoh soal latihan pada materi dinamika gerak lurus. Yuk, langsung saja kita belajar bersama. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas materi tentang latihan soal dinamika gerak lurus part 1. Nah, yuk langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Sebuah katrol licin digantungi beban dengan kondisi mula-mula kedua benda diam dengan M1 sama dengan 4 kg dan M2 sama dengan 6 kg. Tentukan A. Percepatan gerak benda pertama dan kedua. B. Tegangan tali pertama. C. Jarak yang ditempuh benda kedua dalam waktu 2 second. D. Jarak benda pertama dan kedua setelah 2 second. Nah, langsung saja kita jawab dengan menggambarkan katrol ya, beserta kedua beban. Jadi di sini katrolnya licin ya teman-teman. Ketika di sini katrolnya licin berarti kita tidak meninjau gerakan yang terjadi pada katrol. Jadi konsen kita hanya ada pada dua benda, yaitu benda pertama M1 dan benda kedua yaitu M2. Kita lihat terlebih dahulu untuk benda pertama, teman-teman. Nah, kita lihat ya, untuk benda ini kita dapatkan informasi bahwa benda dua ini masanya lebih besar ya, teman-teman. Hal ini akan mengakibatkan benda satu ini tertarik ke atas ya, karena benda dua lebih besar. Jadi, benda satu ke atas, sementara benda duanya ke bawah. Nah, kita lihat untuk benda pertama terlebih dahulu. Kita gambarkan di dalam komponen gaya yang bekerja pada benda pertama ada W1 dan T1. Kita lihat arah dari W itu selalu ke bawah ya, dan T ingat arah dari tegangan tali itu selalu menjauhi benda. Nah, kita lihat arah geraknya. Karena M2 ini lebih besar, ketika M2 ini bergerak ke bawah, menarik ya benda M1, maka gerakan benda M1 ini akan ke atas, teman-teman. Jadi kita gambarkan arah geraknya ke atas. Nah, karena bendanya bergerak, berarti hukum yang digunakan untuk meninjau sistem ini adalah hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, sekarang kita lihat yang searah dengan arah gerak benda, maka nilai gayanya positif. Nah, yang searah di sini adalah T, yaitu arahnya ke atas. Sehingga kita tuliskan T1, karena ini adalah tegangan tali yang bekerja pada benda pertama. Dikurangi dengan B1 karena arahnya berlawanan dengan T ya, sama dengan M1 dikalikan A. Maka kita substitusikan besaran yang ada dan kita dapatkan T sama dengan 4A plus 40. Ini persamaan pertama yang kita temukan untuk benda pertama. Selanjutnya kita lihat untuk benda kedua, teman-teman. Nah, kalau benda kedua tadi arah geraknya ke bawah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam hukum 2 Newton, di sini sama ya, yang nilainya positif adalah W2-nya. Jadi W2 dikurangi T2 sama dengan M2, sehingga kita dapatkan persamaan kedua T sama dengan 60 dikurangi dengan 6A. Nah, berarti kita dapatkan dua buah persamaan di sini, teman-teman, yaitu yang pertama persamaan 1 dan persamaan 2-nya ini. Nah, setelah itu kita samakan, karena T-nya ini kan sama ya, dihubungkan dengan tegangan tali yang sama, sehingga kita samakan persamaannya 4A plus 40 sama dengan 60 min 6A. Sehingga kita dapatkan percepatan dari gerakan benda ini adalah A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kita lanjutkan untuk menjawab
soal B ya, yang dicarikan adalah tegangan tali. Nah, untuk mencari tegangan tali, sebenarnya kita bisa menggunakan persamaan yang pertama ataupun kedua. Nilainya akan sama. Kita gunakan persamaan pertama di sini 4A plus 40. 4 dikalikan percepatan tadi kita dapatkan 2 ya, plus 40 sehingga tegangan talinya adalah 48 Newton. Nah, kemudian kita cari untuk pertanyaan selanjutnya, jarak tempuh benda kedua setelah 2 second. Nah, karena gerak benda ini adalah gerak lurus dan ada nilai percepatannya, maka jenis geraknya adalah gerak GLBB. Sehingga ketika kita mau mencari jarak, persamaan yang kita gunakan adalah S sama dengan T0T plus setengah AT kuadrat. Langsung saja dimasukkan semua besaran-besarannya, ya, setengah, A-nya tadi 2, T-nya adalah 2 second. Sehingga hasilnya untuk S-nya adalah 4 meter. Nah, pertanyaan yang D, jarak benda pertama dan kedua setelah menempuh waktu 2 second. Lihat, teman-teman, ketika benda kedua di sini ya turun 4 meter, berarti benda pertama ini juga akan naik 4 meter. Sehingga ke sini 4 dan ke bawahnya 4. Sehingga kedua benda itu akan terpisahkan sejauh 8 meter. Bagaimana? Mudah ya? Sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mencoba. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang soal latihan dinamika gerak lurus part 1. Mudah ya, semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Farsti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.